Energi dan usaha. Konsep energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Konsep usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya, potensial atau gerakannya kinetik. EM sama dengan EP plus EK. EM sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, EK sama dengan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang disimpan oleh suatu benda karena posisinya atau kondisinya tertentu, seperti ketinggian dari permukaan tanah. EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa, G sama dengan percepatan, H sama dengan ketinggian. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. EK sama dengan 1/2 kali M kali V2. EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan benda. Energi kolor atau thermal. Energi kolor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena interaksi elektron saat arus listrik mengalir. Lilin terbakar menjadi panas karena interaksi molekul. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki benda bermuatan listrik. Dengan W sama dengan energi, Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan potensial listrik. 2. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. W sama dengan energi listrik, I sama dengan kuat arus listrik, R sama dengan hambatan, T sama dengan waktu. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. Reaksi endotherm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. 2. Reaksi exotherm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Minyak bumi adalah sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut yang terdekomposisi, digunakan sebagai bahan bakar dan bahan baku untuk produksi kimia. Ada 2 jenis pengolahan minyak bumi. A. Proses primer adalah tahap awal dalam pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam, di mana bahan mentah diekstraksi atau diambil dari alam. Dalam konteks energi, ini mencakup eksplorasi dan pengambilan sumber energi dari sumbernya. B. Proses sekunder adalah tahap lanjutan di mana bahan mentah yang telah diekstraksi dari proses primer diproses atau diolah menjadi produk yang lebih berguna. Ini melibatkan transformasi fisik atau kimia untuk menghasilkan energi atau produk aktif. Batu bara adalah sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi dan terakumulasi dalam kondisi anaerobik selama jutaan tahun. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan industri. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. 1. Persiapan, mengurangi ukuran butir. 2. Pemisahan batu bara dari pengotornya. 3. Dewatering, pemisahan cairan dengan padatan.
nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam nukleus atau inti atom. Atom merupakan unit terkecil unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah isotop uranium -235 dan isotop plutonium -239. Sumber energi dapat diperbarui. Matahari mengandung energi panas yang dihasilkan dari reaksi berantai dari inti matahari. Matahari akan terus-menerus melakukan reaksi berantai melalui reaksi untuk membentuk helium. Matahari telah memproduksi sinar matahari hingga 4,6 miliar tahun dan terus-menerus hingga miliaran tahun ke depan. Air membedakan planet bumi dari planet lain di tata surya yang memiliki kehidupan. Air merupakan sumber daya yang dapat diperbarui karena memiliki siklus alami atau daur hidroli, di mana air yang telah digunakan akan diuapkan dan memasuki siklus air untuk nano, kemudian diperbarui sebagai air hujan. Angin adalah pergerakan udara yang disebabkan oleh pemanasan bumi yang tidak merata oleh matahari. Selama matahari masih menyinari bumi, angin akan terus-menerus diproduksi, sehingga angin merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bioenergi dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk energi yang bermanfaat, seperti listrik, biodiesel, etanol, biobutanol, metana, dan panas. Bioenergi dapat dibuat dari bahan organik yang dapat diperbarui, yaitu biomasa, melalui proses contoh pembakaran limbah organik kering, fermentasi limbah basah, fermentasi tanaman, gasifikasi, dan serpihan kayu. Perubahan energi mekanik. Energi mekanik dapat dikonversi menjadi energi bentuk lain supaya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai. Contoh dari perubahan energi mekanik adalah generator AC dan generator DC. Generator adalah alat yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi kimia. Energi kimia merujuk pada transformasi energi yang terjadi selama reaksi kimia. Ini mencakup proses di mana energi diserap atau dilepaskan saat ikatan kimia terbentuk atau diputuskan. Contoh dari perubahan energi kimia adalah aki basah dan aki kering. Aki adalah perangkat menyimpan energi listrik. Perubahan energi listrik. Energi listrik merujuk pada transformasi energi listrik menjadi bentuk energi lainnya atau sebaliknya. Contoh dari perubahan energi listrik adalah lampu elektrik dan pemanas listrik.